Salam jumpa kembali pada Dogma Hukum edisi pengaturan hukum pidana khusus dalam KUHP dan RKUHP yang disahkan. Jadi dalam pengesahan RUU KUHP yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, ada menyisakan ini kajian akademik yang terkait dengan pemberlakuan hukum pidana khusus. Nah, untuk menjelaskan ini saya ingin bandingkan dulu pada KUHP yang sebelumnya, ya, yang lama sebut saja begitu karena sudah ada yang baru. Dalam KUHP lama itu diatur kemungkinan adanya hukum pidana khusus itu landasannya adalah pasal 103. Yang di dalam pasal 103 itu dalam prakteknya pada dekade Orde Baru sampai hari ini itu dipahami sebagai tafsir secara luas. 103 ditafsirkan secara open atau secara luas, yang kandungan di dalamnya adalah bahwa dalam undang-undang di luar KUHP itu boleh menyimpangi asas-asas hukum di dalam buku ke-1 asalkan dia diatur di dalam undang-undang tersebut gitu. Ya, singkatnya seperti itu. Jadi intinya apa? Ya, selagi dia diatur dalam undang-undang menyimpangi dari kaidah azas dalam buku ke-1 itu seolah-olah dibolehkan begitu. Nah, ini yang jadi masalah ketika kita mau kodifikat, mau melakukan reformasi atau pembaruan hukum pidana, itu dikaji secara mendalam. Pengaturan tidak pidana di luar KUHP itu seperti apa dan bentuk penyimpangannya seperti apa. Singkatnya, kalau itu kita baca di dalam seluruh undang-undang di luar KUHP yang mengatur hukum pidana yang disebut hukum pidana khusus itu hampir semuanya itu mengandung unsur penyimpangan-penyimpangan, ya. Penyimpangan yang terjadi terkait dengan pemberlakuan azas dalam buku ke-1. Saya ambil contoh misalnya saja pengaturan tentang minimum khusus, ya. Minimum khusus itu diatur di dalam undang-undang di luar KUHP pada pasal-pasal. Nah, sedangkan di dalam KUHP azas umumnya itu hanya mengatur namanya minimum umum, ya. Minimum khususnya tidak diatur. Ini membawa implikasi yang luas, ya, karena dalam penegakan hukum begitu dia diberi minimum khusus itu artinya apa? Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kalau melanggar suatu pasal dari undang-undang tersebut, ya harus paling tidak taatnya adalah pada minimum khusus itu, apapun kondisinya, ya. Ini menurut azasnya bahwa kalau itu terjadi seperti itu, yang seharusnya hakim itu layak hanya menghukum 1 tahun karena minimumnya dipakai adalah 4 tahun, maka hakim terpaksa harus menambah lagi selama 3 tahun. Dan 3 tahun itu di luar kompetensi kewenangan hakim karena undang-undang sudah memberi passing grade minimum adalah 4 tahun. Jadi ini perubahan yang menurut pendapat saya adalah sangat menjangkau kepada filsafat hukumnya, filsafat pemidanaan, dan juga kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang itu menurut pasal 24 ayat 1 itu adalah diamanatkan kepada hakim atau peradilan atau hakim, ya. Nah, atas dasar itulah maka ternyata dibuktikan juga penyimpangan-penyimpangan itu sudah sedemikian rupa dan bertahun-tahun disimpangi, ya, dengan adanya pasal 103 itu. Maka ketika RUU KUHP itu mau disusun pada saat itu atau sedang proses penyusunan, maka dievaluasi sebenarnya apa sesungguhnya pasal-pasal itu boleh menyimpangi dan sebagainya. Akhirnya karena itu tidak ada cantolannya dalam buku ke-1, maka mulailah di situ ada istilah yang disebut di Indonesia itu mengandung 2 sistem, ya. Sistem di dalam KUHP dan sistem dalam undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Ini nggak sehat di dalam konteks itu karena pasal-pasal di luar KUHP pada umumnya sebagian diantaranya mengadopsi atau berasal dari KUHP dipindah di dalam undang-undang di luar KUHP. Tapi tiba-tiba diberi penyimpangan-penyimpangan prinsip dan penyimpangan dalam penegakan hukum, pengadilannya, dan seterusnya. Pendek kata, penyimpangan terlalu banyak, maka lahirlah istilah namanya adalah terjadi dualisme hukum pidana. Azas yang berbasis pada buku ke-1 KUHP
Dan satu lagi lah azas yang berbasis pada undang-undang di luar KUHP. Saya pernah mencoba mengkaji yang secara mendalam apa yang terjadi. Ternyata dari sisi filosofisnya, dari sisi asasnya, dari sisi normanya, menurut pendapat saya susunan di dalam KUHP itu ternyata lebih sistematik, lebih filosofis, hierarkis, dan ternyata di dalam tata susun genus dan spesies deliknya sangat rapi dalam konteks itu. Kalau bahasa saya mengatakan bahwa meskipun dia produk kolonial, tapi produk yang dibuat sistematisnya sangat bagus. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah mengembangkan hukum pidana di luar KUHP atas dasar seolah-olah mandat dari pasal 103 itu, susunannya menjadi tidak jelas ya. Tidak jelasnya karena apa? Karena tadi saya sudah sampaikan, mengembangkan azas sendiri, mengembangkan norma sendiri, duplikasi, triplikasi dari KUHP, semuanya masuk di dalamnya itu. Sehingga dengan demikian, tata hierarki, sistematisasi yang tidak jelas, struktur yang tidak jelas, dan genus spesies deliknya juga tidak jelas, apa yang terjadi? Tata hukumannya itu juga tidak jelas ya. Mana yang harus diperberat, mana yang harus diperingan, itu digabung jadi satu. Yang seharusnya diperberat menjadi ringan, seharusnya ringan menjadi diperberat. Itu tergantung moodnya pada saat itu, animo untuk membalas dendam pada periode-periode hukum sebelumnya, periode-periode sebelumnya itu muncul di situ. Maka seringkali saya ngomong bahwa kalau dievaluasi itu, produk hukum pasca reformasi itu lebih nuansa produk hukum yang di bidang pidana lebih pada produk hukum yang balas dendam. Nah, atas dasar perubahan-perubahan yang terjadi itu, meninjau selalu RUU KUHP ditinjau ulang dan kemudian disistematisir kembali berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan hukum yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Nah, itulah maka muncullah di dalam RUU KUHP itu kebijakan-kebijakan dalam pembaruan ya. Paling tidak saya bisa mencatat ada 4 kebijakan pembaruan. Yang pertama namanya rekodifikasi, yang kedua adalah restrukturisasi, yang ketiga adalah reformulasi, dan yang keempat adalah resistematisasi ya. Sistematisasi dalam norma, sistematisasi struktur pemidanaannya. Dalam konteks pemidanaan berbasis pada spesies dan atau genus dan spesies delik ya. Nah, itulah sesungguhnya RUU KUHP mencoba merespon perkembangan yang telah ada di dalam KUHP lama, KUHP yang lama ya, yang sekarang masih berlaku juga. Maka itu akhirnya disusunlah kebijakan seperti itu. Nah, pengertian sekarang rekodifikasi itu konteksnya apa? Kalau saya dulu pernah mengusulkan agar supaya jangan rekodifikasi, kodifikasi, supaya mempertegas, jangan ada tafsir total gitu. Kata-kata total itu sering dibahas dan kemudian terlalu ekstrim dalam konteks itu, karena kata total itu tidak boleh ada hukum di luar KUHP. Memang saya berpendapat tidak perlu ada lagi hukum pidana di luar KUHP. Semua hukum pidana masuk di dalam KUHP. Dan pada saat itu disepakati sesungguhnya undang-undang di luar KUHP yang di dalam pasal itu mengatur tentang kejahatan atau dalam bahasa yang lebih halus disebut sebagai generic crimes, maka itu dipindahkan di dalam KUHP, RUU KUHP. Sedangkan yang dalam administrative crime atau dependent crime itu dipindahkan masih tetap ada di dalam undang-undang di luar KUHP. Jadi mereka mengatur hukum administrasi dan ancaman pidana dalam bidang hukum administrasi, sedangkan yang crime-nya yang independent crime-nya itu masuk di dalam RUU KUHP. Saya kira itu kebijakan yang sangat bagus sekali, dan menurut pendapat saya itulah yang kami kehendaki pada saat itu, bahwa agar supaya nanti KUHP itu benar-benar KUHP nasional Indonesia memuat kaidah pokok hukum pidana dan tindak pidana di dalam KUHP, sehingga semua orang bisa mudah membaca. Kalau melanggar suatu kejahatan atau tindak pidana itu baca aja di dalam KUHP. Kalau sebelumnya itu kamu melanggar tindak pidana apa, itu undang-undangnya harus dicari dulu karena pasalnya banyak sekali. Menganiaya, kamu menganiaya di mana, siapa pelakunya, nanti itu undang-undang KDRT. Kamu menganiaya, yang dianiaya siapa, nanti udah usianya seberapa, undang-undang perlindungan anak kalau usianya masih belum dewasa. Jadi semuanya dikonstruksi yang sedemikian rupa sehingga menyulitkan dalam praktek penegakan hukum. Nah, sekarang ini setelah disahkan RUU KUHP, maka pertanyaan pokok,
apakah RUU-KUHP sudah merespon problem-problem sebagaimana yang saya kemukakan tadi, terutama terjadi double system, ya, sistem dalam KUHP dan sistem di luar KUHP. Kalau kita baca di dalam pasal 187, itu menunjukkan bahwa pasal itu duplikat dari pasal 103, gitu. Dan juga di dalam penjelasannya, interpretasinya itu masih sama dengan pasal 103. Ini yang menjadi masalah dalam kajian akademik adalah seharusnya kalau politik hukumnya dalam melakukan pembentukan hukum pidana itu mendasarkan kepada apa yang disebut sebagai semua tindak pidana yang terkategori independent crime itu masuk dalam RUU KUHP, maka pasal-pasal yang ada di sana itu mestinya harus konsisten bahwa semua yang ada RUU yang independent crime itu kalau ingin dilarang sebagai kriminalisasi baru, ya, cantolannya di dalam KUHP dengan cara amandemen. Sedangkan kalau dalam hukum administrasi semestinya adalah ada di dalam, boleh di dalam undang-undang di luar KUHP dengan ancaman sanksi pidana dalam hukum administrasi. Tapi ini tidak ada batas-batas seperti itu. Sehingga kalau kita baca ulang lagi, embrio untuk mengembangkan namanya hukum pidana di luar KUHP muncul kembali, sehingga akan terjadi yang disebut sebagai penyimpangan azas itu sangat mungkin sekali terjadi, ya. Karena pertama tidak ada pembatasan tadi, seharusnya saya dibatasi aja, tidak boleh ada kecuali satu dalam keadaan darurat ini. Tapi kalau masih dibolehkan, yang penting dimuat dalam undang-undang, ya embrio untuk menyimpang tetap ada. Padahal politik hukumnya tadi sudah saya sebutkan bahwa yang kejahatan di dalam KUHP, yang administrasi di luar KUHP. Sementara oleh pasal 187 dibuka kembali di situ, gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Itu yang masalah yang saya ingin kritisi dalam konteks RUU KUHP seperti itu. Yang kedua adalah adanya norma hukum atau sebut saja formulasi di dalam bab-bab itu, ada satu bab yang dikatakan namanya memuat hukum pidana khusus, gitu ya. Jadi hukum pidana khusus itu dimuatkan di situ semuanya. Hukum pidana khusus itu apa? Per definisi tidak ada, ya, tapi secara prinsip saya melihatnya hukum pidana khusus yang dimaksud itu adalah tindak pidana yang dimuat dalam undang-undang di luar KUHP yang sementara ini disebut sebagai hukum pidana khusus oleh banyak orang, gitu. Tapi kalau secara akademik saya katakan itu tidak boleh disebut hukum pidana khusus, ya. Ya cukup aja hukum pidana di luar KUHP. Kata sifat khusus yang boleh menyimpangi itu nggak memenuhi syarat dalam satu konteks ini. Nah, oleh sebab itu, nah sekarang itu malah diberi bab, judulnya di dalam dalam KUHP disebutkan di situ. Babnya buku kedua itu dikatakan hukum pidana khusus. Nah, ini tanda tanya, apa yang dimaksud hukum pidana khusus kok tempatnya di dalam KUHP? Nah, ini agak janggal kan? Nah, yang disebut hukum pidana khusus dimasukkan dalam KUHP. Lah, KUHP itu hukum pidana umum atau hukum pidana khusus? Ya, saya kira ini pertanyaan akademik bagi pemerhati hukum, khususnya dalam hukum pidana. Kita tanya kembali, bab hukum pidana khusus itu kenapa dimasukkan di dalam KUHP? Kenapa kalau di dalam KUHP dalam kodifikasi itu artinya bab dalam satu bab 1, bab 2 dan 3 tindak pidana itu sudah memasuk kualifikasi tindak pidana khusus, bukan hukum pidana khusus, ya, tindak pidana khusus, ya. Jadi kalau judulnya chapternya tindak pidana terhadap harta benda, itu tindak pidana khusus. Ya, seharusnya juga ketika ada hukum pidana khusus, ini tanda tanya besar. Kok hukum pidana khusus dalam KUHP ini apa maksudnya? Apakah itu hanya untuk menjustifikasi kewenangan sebagaimana dimuat di dalam bagian yang lain yang dikatakan di situ hukum pidana khusus ditegakkan oleh lembaga yang selama ini memperoleh justifikasi dengan undang-undang hukum pidana khusus itu? Apakah itu dalam rangka untuk itu sehingga tetap diberi nama hukum pidana khususnya? Inilah yang menurut kajian saya terkait dengan chapter yang mengatur hukum pidana khusus, sebaiknya kalau sebelum nanti diberlakukan ditinjau kembali, ya, ditinjau kembali agar disistematisasi ulang, karena konstruksinya menurut saya belum begitu pas, ya. Karena belum begitu pas, maka ya sekali lagi ya harus legowo lah, jangan sampai nanti kita menyisakan sesuatu yang menyisakan itu jangka waktunya nanti lama, dan jangan sampai kita diminta untuk ke Mahkamah Konstitusi begitu, karena itu ruang yang menurut saya bukan pengujian norma, pengujian sistematisasi itu kajian murni akademik dan tidak harus menunggu
3 tahun yang akan datang. Jadi, usul saya supaya kita renungkan kembali kalau itu tidak tepat dan tidak cocok, sehingga agar supaya di dunia kampus, di dunia akademik itu bisa membangun teori, bisa membangun azas, bisa membangun sistematisasi norma, bisa membangun nilai hukum pidana dan filsafat hukum pidana secara jelas dan pasti karena konstruksi hukum pidananya sudah benar ya. Tapi kalau konstruksinya belum benar, begitu membangun teorinya juga agak sulit, membangun filsafatnya sulit, asasnya juga sulit ya. Nah, inilah menurut pendapat saya agar supaya pengembangan hukum pidana di backup dan didukung oleh ilmu pengetahuan hukum pidana ya. Usul saya, hukum pidana khusus harus dihilangkan saja di situ dan diganti cukup aja chapter tindak pidana korupsi atau mungkin tindak pidana narkotika dan seterusnya. Bikinlah bab-bab seperti hanya lanjutan dari bab-bab yang sebelumnya. Kalau andai kata dibungkus satu ya carilah induk genusnya itu yang sama gitu ya. Kalau ini kan tidak sama, narkotika dengan korupsi diberi hukum pidana khusus kan nggak sama. Genusnya itu sudah nggak sama gitu ya. Mari kita renungkan kembali supaya seluruh dosen di Indonesia, terutama dosen hukum pidana, bisa membantu merenungkan kembali karena itu adalah sesuatu yang ganjel nanti dalam perkembangan hukum Indonesia di masa akan datang ya. Ini catatan penting buat yang saya tuju adalah kepada rekan-rekan hukum pidana, dosen-dosen hukum pidana se-Indonesia agar supaya dia memperhatikan persoalan itu. Terima kasih, sampai di sini kita ketemu lagi pada Dogma Hukum edisi berikutnya. Terima kasih.